Di sini saya Rahma Salsamila ingin menjelaskan mengenai mekanisme sistem pertahanan tubuh. Baiklah, kawan-kawan semua silahkan simak baik-baik ya penjelasan dari saya. Baiklah, pertama-tama kita membahas dulu nih mengenai pengertian mekanisme sistem pertahanan tubuh. Jadi, kita harus tahu dulu pengertian dari mekanisme itu sendiri. Mekanisme menurut KBBI, mohon maaf itu tipe, jadi menurut KBBI merupakan cara kerja. Sedangkan pertahanan tubuh atau sistem imunitas adalah pertahanan yang berperan dalam mengenal, menghancurkan, serta menetralkan benda-benda asing atau sel-sel abnormal yang berpotensi merugikan bagi tubuh. Nah, kemudian mekanisme pertahanan tubuh, gabungan dari kata mekanisme dan pertahanan tubuh adalah cara kerja suatu organisme dalam berkemampuan untuk bertahan dan melindungi diri dari infeksi dan patogen lainnya yang menyerang tubuh. Jadi intinya itu mekanisme pertahanan tubuh itu ialah cara kerja suatu organisme dalam mempertahankan atau melindungi dirinya dari penyakit, patogen, dan lain sebagainya yang menghambat aktivitas atau metabolisme tubuh. Nah, jadi terdapat dua macam mekanisme pertahanan tubuh. Apa aja sih? Jadi yang pertama ada pertahanan non-spesifik atau alamiah, dan yang kedua pertahanan spesifik atau adaptif. Nah, apa sih penjelasan dari kedua macam mekanisme pertahanan tubuh itu? Yuk simak lagi penjelasan mengenai dua macam mekanisme pertahanan tubuh itu. Nah, jadi yang pertama-tama ini kita membahas pertahanan non-spesifik alamiah terlebih dahulu. Jadi apa sih pengertian dari pertahanan non-spesifik alamiah? Pertahanan non-spesifik merupakan imunitas bawaan sejak lahir, berupa komponen normal tubuh yang selalu ditemukan pada individu yang sehat dan siap mencegah serta menyingkirkan dengan cepat antigen yang masuk ke dalam tubuh. Pertahanan non-spesifik atau alamiah ini biasanya juga disebut dengan kekebalan bawaan atau innate immunity. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwasanya pertahanan spesifik atau alamiah ini pertahanan yang sudah ada sejak lahir gitu. Nah, jadi sudah ada di dalam diri kita sejak lahir, dan kemudian pertahanan tersebut mampu serta siap mencegah serta menyingkirkan dengan cepat antigen atau benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh yang nantinya akan menghambat sistem imunitas kita, baik itu kekebalan, kemudian metabolisme atau aktivitas sel tubuh lainnya yang nantinya akan membawa kita kepada suatu penyakit. Nah, jadi pertahanan non-spesifik atau alamiah ini dibagi lagi menjadi 4 jenis. Mohon maaf, itu tipe. Jadi ada 4 jenis. Apa aja sih? Nah, jadi yang pertama, pertahanan fisik, kimia dan mekanisme terhadap agen infeksi. Dan yang kedua itu ada fagositosis. Yang ketiga ada inflamasi atau peradangan. Dan yang terakhir ada zat antimikroba non-spesifik yang diproduksi oleh tubuh. Untuk penjelasan lebih lanjut, simak baik-baik mengenai 4 jenis dari pertahanan non-spesifik alamiah di slide selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai pertahanan non-spesifik alamiah yang meliputi pertahanan fisik, kimia, dan mekanis terhadap agen infeksi. Nah, itu biasanya terjadi pada kulit, membran mukosa, dan juga cairan tubuh yang mengandung zat kimia antimikroba. Jadi kan kulit ini kan merupakan bagian tubuh yang menjadi pertahanan pertama terhadap antigen ya sebelum masuk ke dalam bagian tubuh. Apabila kulit mengalami kerusakan, otomatis bagian tersebut juga akan meningkatkan resiko infeksi. Tapi kan biasanya juga ada regenerasi kan, kayak ada pemulihan gitu pada kulit. Maka dari itu kulit sendiri merupakan pertahanan paling pertama pada tubuh manusia atau tubuh hewan misalnya yang melindungi bagian dalamnya gitu, nah melindungi dari patogen, infeksi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada membran mukosa. Nah, membran mukosa ini merupakan lapisan permukaan bagian dalam tubuh yang menyekresikan atau menghasilkan mukus sehingga dapat menangkap antigen yang masuk ke dalam tubuh.
Jadi membran mukosa ini juga berperan sebagai pembatas mekanis agar mikrobia tidak masuk ke dalam organ tertentu. Misalnya nih, pada saluran pernapasan kita kan biasanya ada saat bersin atau batuk itu kayak ada berupa lendir atau mukus dan lain sebagainya itu kan. Nah, itu merupakan antigen atau patogen yang masuk ke dalam tubuh tapi dalam bentuk kayak cairan seperti itu kan. Nah, bagaimana sih tubuh itu melindungi atau si membran mukosa ini melindungi tubuh, yaitu dengan cara membran mukosa ini akan menangkap antigen atau patogen tadi dalam bentuk silia atau sel epitel, kemudian untuk dikeluarkan atau ditelan bersama mukus ke dalam saluran pencernaan. Jadi seperti itu mekanismenya. Kemudian yang terakhir itu ada cairan tubuh yang mengandung zat kimia antimikroba. Nah, zat kimia pada cairan tubuh ini dalam tubuh bisa berupa kelenjar minyak. Nah, kemudian kandungan lisozim yang terkandung dalam saliva, air mata, dan air susu, dan lain sebagainya. Kemudian apa aja sih lagi cairan tubuh yang mengandung zat kimia yang bisa menghalau antimikroba, terus itu patogen dan lain sebagainya. Misalnya nih, di dalam lambung kita kan ada namanya asam lambung ya, atau yang dikenal dengan HCl. Nah, dari HCl itu nantinya makanan yang masuk itu akan misalnya ada berupa bakteri dan lain sebagainya akan dihalau duluan oleh si HCl ini gitu. Nah, untuk diproses lagi ke dalam saluran pencernaan berikutnya. Nah, di dalam usus sendiri juga kan terdapat enzim-enzim pencernaan yang memang dapat membunuh mikroorganisme yang memang merugikan. Nah, jadi itu tadi beberapa contoh bagian tubuh yang memang berfungsi untuk pertahanan non-spesifik untuk menghalau antigen. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan fagositosis dari pertanian spesifik alamiah. Jadi fagositosis sendiri merupakan aktivitas proses penelanan dan pencernaan mikroorganisme dan toksin yang berhasil masuk ke dalam tubuh. Jadi si fagositosis ini istilahnya misalnya ada nih toksin itu racun ya, racun, terus tuh antigen, patogen dan sebagainya yang merugikan tubuh masuk ke dalam tubuh. Jadi mekanismenya itu dia kayak berupa penelanan gitu, penelanan langsung. Dan proses ini biasanya dilakukan oleh neutropil dan makrofag. Neutropil ini derivatnya dari monosit. Neutropil ini kan bagian dari sel darah putih ya, derivatnya gitu. Nah, dan juga makrofag. Nanti kalaunya udah ditelan, diproses di dalam bagian dari neutropil dan makrofag tadi, dari antigen yang diproses tadi nanti akan dihancurkan dan dibuang begitu. Nah, selanjutnya kita memasuki pembahasan mengenai inflamasi. Inflamasi itu apa sih? Jadi inflamasi itu biasa disebut dengan peradangan, merupakan reaksi lokal jaringan terhadap infeksi atau cedera. Apabila inflamasi terjadi, tubuh akan melakukan perlindungan dan pertahanan dengan memberi tanda secara kimiawi, yaitu dengan cara sel terinfeksi mengeluarkan senyawa kimia histamin dan juga prostaglandin. Akibatnya, daerah terinfeksi menjadi berwarna kemerahan dan terasa lebih hangat. Tanda lokal lainnya respon dari inflamasi ini bisa berupa panas, pembekakan, nyeri, atau kehilangan fungsi. Jadi misalnya nih, kita kejedok atau mengalami cedera ya pada bagian tubuh. Terus kan respon dari tubuh kan biasanya ada memar. Nah, respon dari tubuh itu ya proses dari reaksi lokal dari inflamasi tadi. Jadi bisa berupa kemerahan, panas, memar, biru, dan lain sebagainya. Jadi begitu. Nah, jadi itu digambarkan ada contoh ya. Contohnya itu kayak mengalami luka pada bagian kulit. Jadi hal yang pertama itu pastinya sinyal kimia dikeluarkan dengan mengaktifasi makrofag di area infeksi. Hal ini menyebabkan dilatasi kapiler dan meningkatkan permeabilitas kapiler. Jadi maksudnya itu gini, kita kan cedera misalnya lah.
Terus tuh pastikan tubuh itu langsung kayak mendeteksi, oh ada bagian cedera nih di bagian ini, kemudian sel-sel yang memang berperan dalam melindungi tubuh seperti sel darah putih, terus itu ya makrofag dan lain sebagainya itu nanti akan menuju ke tempat si luka tadi. Nah, lalu terjadinya pembukaan darah. Setelah itu monosit dan neutrofil atau sel darah putih itu akan berpindah dari aliran darah ke area infeksi. Jadi ada perpindahan gitu kan, dia menuju ke daerah infeksi kan. Dan yang terakhir, patogen dipagositosis atau ditelan dan area sekitar dibersihkan dari sisa-sisa jaringan yang mati. Jadi kan setelah peradangan, biasanya setelah kita luka itu kan ada biasanya kayak apa ya, kayak nanah lah istilahnya. Nanah itu kan anggapannya itu hasil dari respon di bagian dalam tubuh kita dalam mengobati si luka tadi gitu. Nah, jadi seperti itu kira-kira rangkaian terjadinya inflamasi gitu. Nah, kemudian untuk pertahanan non-spesifik alamiah ini ada lagi yang namanya zat antimikroba non-spesifik yang diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Nah, apa aja sih? Yang pertama itu ada interferon dan juga komplement. Interferon sendiri merupakan protein antivirus yang dapat disintesis oleh sebagian besar sel tubuh sebagai respon terhadap infeksi virus, stimulasi imunitas, dan juga stimulasi kimia. Jadi contohnya ada interferon A diproduksi oleh sel darah putih, kemudian interferon B yang diproduksi oleh jaringan fibroblast. Kemudian yang kedua itu ada komplement. Komplement sendiri merupakan jenis protein yang berperan dalam menyerang bagian membran bakteri dengan cara membentuk lubang pada dinding sel dan membran plasmanya. Jadi dia itu lebih ke bakteri ya kalau yang komplement ini, dengan cara menghancurkan dinding sel bakteri tadi dan juga membran plasmanya. Jadi itu merupakan zat antimikroba non spesifik yang diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Sudah kita membahas mengenai pertahanan non spesifik alamiah, sekarang kita membahas mengenai pertahanan spesifik adaptif. Nah, apa sih itu pertahanan spesifik adaptif ini? Jadi, pertahanan spesifik adaptif ini merupakan sistem kompleks yang memberikan respon imun terhadap antigen yang spesifik. Jadi, dia itu memberikan respon imun terhadap antigen spesifik gitu. Nah, pertahanan spesifik memiliki kemampuan untuk mengenali benda asing dan memiliki memori berupa kemampuan untuk mengingat kembali terhadap kontak sebelumnya dengan suatu agen tertentu. Jadi misalnya gini nih, dia itu kan memiliki kemampuan untuk mengenali benda asing dan juga memiliki memori berupa kemampuan untuk mengingat kembali. Jadi misalnya kita pernah cacar, otomatis kan tubuh kita itu kayak, maksudnya itu dia itu mengenali dulu nih si virus yang masuk ke dalam tubuh kita ini. Setelah mengenali, baru kan ada kayak respon gitu. Nah, maksudnya itu membunuh si virus tadi itu. Setelah dibunuh kan otomatis kayak tubuh kita juga sehat gitu kan. Terus misalnya nantinya virus si cacar ini masuk lagi ke dalam tubuh kita karena kita pernah mengalami hal tersebut dulu gitu loh. Jadi tubuh kita ini cepat gitu sudah kenal otomatis dan juga memiliki memori mengenai virus tadi. Otomatis dia langsung menghancurkan gitu. Nah, kalau respon pertamanya kan kalau awal-awal itu dia ngenali dulu gitu, baru direspon. Terus kalau yang kedua ini karena dia udah kenal, ya dia langsung hancurkan gitu. Karena dia memiliki memori kan mengenai si virus tadi. Jadi kira-kira seperti itu untuk pertahanan spesifik adaptif ini. Nah, jadi imunitas adaptif ini memiliki 4 karakter. Yang pertama, pengenalan sel diri atau sel asing. Jadi, dia itu misalnya ada antigen yang masuk ke dalam tubuh kita, dikenalin dulu, kenalin dulu. Baru spesifikasi. Setelah spesifikasi ini kayak penargetan. Setelah antigen itu masuk dan dikenali gitu, nah, ditargetkan, oh ini ternyata dia itu mau ganggu tubuh kita gitu, menghambat aktivitas fungsi tubuh yang ada di dalam tubuh kita, jadi ditargetkan. Kemudian diversitas. Nah, diversitas ini mengarah pada reseptor antigen pada sel B dan sel tubuh. Maksudnya itu setelah dikenali, kemudian ditargetkan sel-sel tubuh yang memang
melindungi tubuh kita seperti sel T, sel B atau sel darah putih dan lain sebagainya itu akan dirangsang gitu untuk menangani si ancaman tadi. Kemudian memori. Nah, apabila setelah ditangani, setelah dikenali, kemudian ditargetkan, lalu ditangani, jika terjadi lagi hal tersebut, maka ada memori tadi, dimana memori ini kan memiliki kemampuan mengingat hal yang dulu kan, kayak ternyata dia ini pernah masuk ke dalam tubuh kita dan mengganggu aktivitas fungsi sel tubuh. Otomatis kan karena sudah pernah nih, otomatis langsung dihancurkan seperti itu. Jadi Masya Allah banget ya, imunitas adaptif yang ada di dalam tubuh kita itu mekanismenya pengenalan dulu, target, kemudian menangani, dan juga ada memori. Coba kalau tidak ada memori, otomatis kan tubuh kita kayak lama gitu untuk merespon si antigen tadi. Nah, untuk pertahanan spesifik adaptif ini dia itu memiliki dua komponen penting, yaitu ada antigen dan juga antibodi. Antigen itu merupakan zat dengan molekul yang berukuran besar dan juga kompleks yang disusun oleh protein dan polisakarida. Maksudnya itu antigen ini merupakan zat yang merangsang respon imunitas, terutama dalam menghasilkan antibodi. Antigen ini istilahnya itu benda asing gitu. Nah, seperti bakteri, virus, sel kanker atau racun yang memang berpotensi dalam mengganggu aktivitas fungsi tubuh kita gitu. Kalaunya antibodi ini merupakan protein larut yang dihasilkan oleh sistem imunitas sebagai respon terhadap keberadaan suatu antigen dan akan bereaksi dengan antigen tersebut. Jadi kayak antibodi ini si peresponnya si antigen yang masuk tadi. Jadi peran si antibodi ini bisa mengaktifasi komplement, terus membantu fagositosis, mencegah patogen berikatan dengan sel tubuh kita, dan juga menetralkan toksin. Jadi itu merupakan dua komponen penting yang memang perlu diingat dalam pertahanan spesifik adaptif. Nah, sekarang kita masuk ke mekanisme pengikatan antibodi ke antigen dapat melalui beberapa cara. Yang pertama itu ada netralisasi, ada penggumpalan, terus itu pengendapan, lalu pengaktifan sistem komplement. Nah, kalau netralisasi ini, antibodi menonaktifkan antigen dengan cara memblok bagian tertentu antigen. Jadi si antibodi ini memblok langsung antigen yang masuk ke dalam tubuh. Antibodi juga menetralisasi virus dengan cara mengikat bagian tertentu virus pada sel inang. Dengan terjadinya netralisasi ini, maka efek merugikan dari antigen atau toksik dari patogen dapat terkurangi. Kemudian ada penggumpalan. Nah, kalian pasti pernah kan dengar aglutinasi atau penggumpalan ini. Jadi partikel-partikel antigen dapat dilakukan karena struktur antibodi yang memungkinkan untuk melakukan pengikatan lebih dari satu antigen. Molekul antibodi memiliki sedikitnya dua tempat pengikatan antigen yang dapat bergabung dengan antigen. Istilahnya itu kayak mengikat si antigen yang masuk tadi. Gumpalan atau kumpulan bakteri akan memudahkan sel fagositosis untuk menangkap dan memakan bakteri secara cepat. Jadi penggumpalan ini biasanya dilakukan oleh sel fagositosis tadi yang telah kita bahas sebelumnya. Kemudian ada pengendapan. Nah, kalau pengendapan ini atau istilahnya itu presipitasi. Jadi pengendapan ini hampir sama dengan penggumpalan, tetapi pada pengendapan antigen yang dituju berupa antigen yang larut. Jadi kayak antigen yang memang larut aja gitu. Nah, pengikatan antigen tersebut membuatnya dapat diendapkan sehingga sel-sel makrofag mudah dalam menghancurkannya. Nah, sama juga kalau si pengendapan ini juga dilakukan oleh sel fagositosis tadi. Kemudian ada pengaktifan fiksasi komplement atau aktivasi sistem komplement. Itu antibodi akan bekerja sama dengan protein komplement. Telah kita jelaskan sebelumnya ya, komplement itu. Dia itu kan mengaktifkan komplement untuk melakukan penjarangan terhadap sel asing atau antigen yang masuk ke dalam tubuh. Pengaktifan protein komplement ini akan menyebabkan terjadinya luka pada membran sel asing dan dapat terjadinya lisis atau kayak pecah gitu. Nah, jadi istilahnya itu juga akan menghancurkan antigen yang masuk tadi. Nah, jadi itu beberapa cara pengikatan antibodi terhadap antigen
yang masuk ke dalam tubuh kita gitu. Nah, kemudian berdasarkan cara mendapatkan imun atau kekebalan tubuh itu dikenal dua macam kekebalan, yaitu kekebalan aktif dan juga kekebalan pasif. Kalau kekebalan aktif ini diperoleh akibat kontak langsung dengan toksin atau patogen sehingga tubuh mampu untuk memproduksi antibodinya sendiri. Jadi misalnya nih, misalnya kita pernah terpapar penyakit campak, otomatis kan ada memang kayak respon tubuh gitu nah untuk menghalau si campak tadi gitu. Nah jadi jika terjadi lagi, otomatis kan tubuh udah ada penghalaunya duluan gitu nah untuk mencegah atau ya mencegah pertumbuhan dari si virus campak tadi. Nah jadi bisa juga kekebalan aktif ini, kekebalan aktif ini dibagi menjadi dua macam, yang alami dan juga buatan. Kalau alami tadi ya yang antibodi yang diproduksi oleh tubuh kita sendiri gitu. Nah kalaunya buatan itu vaksin gitu. Nah jadi ada vaksin polio, vaksin cacar kan dan lain sebagainya. Nah kemudian kemudian ada lagi namanya kekebalan pasif. Nah kekebalan pasif ini adalah antibodi dari satu individu dipindahkan ke individu lainnya. Jadi kekebalan pasif ini dibagi menjadi dua juga, yaitu yang alami dan juga buatan. Kalau alami itu kekebalan pasif alami itu terjadi melalui pemberian ASI dari ibu. Jadi ASI dari ibu itu juga kayak sistem pertahanan juga untuk tubuh kita gitu. Nah terus tuh yang buatannya itu misalnya nih antibodi dari kuda yang kebal terhadap gigitan ular. Nah jadi antibodinya itu dapat diinjeksikan kepada manusia yang memang digigit oleh ular yang serupa. Jadi seperti itu. Nah kemudian pertahanan spesifik adaptif ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu imunitas humoral dan juga imunitas seluler. Mohon maaf itu tertutup, itu ialah imunitas seluler ya. Nah untuk pembahasan satu-satunya nanti akan dijelaskan di video berikutnya. Nah sekarang kita memasuki pembahasan berikutnya mengenai imunitas humoral. Jadi imunitas humoral ini merupakan imunitas yang diperantarai oleh antibodi, di mana prosesnya melibatkan pembentukan antibodi oleh sel plasma turunan dari sel limfosit. Imunitas humoral ini diperankan oleh sel B atau yang dikenal dengan limfosit B atau bone marrow. Jadi yang perlu diingat aja nih untuk imunitas humoral ini pokoknya dia itu dilindungi oleh sel limfosit B itu. Jadi sel B atau limfosit B ini nantinya akan memunculkan sel plasma yang nantinya akan menyekresikan bentuk reseptor antigen terlarut. Protein hasil dari sekresi tadi disebut juga dengan antibodi atau imunoglobin. Nah, jadi antibodi atau imunoglobin tadi dibagi lagi menjadi 5 jenis, yaitu imunoglobin G, imunoglobin A, imunoglobin M, imunoglobin D, imunoglobin E. Kita bahas satu-satu dulu. Kalau imunoglobin A itu untuk melawan mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh, ditemukan di dalam zat sekresi seperti keringat, air ludah, air mata, dan ASI. Kemudian imunoglobin D itu untuk membantu memicu respon imunitas yang ditemukan pada permukaan sel biasanya. Kemudian imunoglobin E itu menyebabkan reaksi alergi. Jadi kayak misalnya kita tuh ada apa gitu, nah lo kayak termakan sesuatu atau kayak ada debu dan sebagainya, respon tubuh kita tuh akan alergi gitu kan gitu. Nah lalu ada imunoglobin G sebagai pelindung terhadap mikroorganisme dan toksin, mengaktifasi komplement dan juga meningkatkan efektivitas sel fagositosis, ditemukan dalam cairan jaringan. Kemudian imunoglobin M untuk mengaktifasi komplement juga dan memperbanyak fagositosis, serta ditemukan biasanya di dalam pembuluh darah. Jadi itulah jenis antibodi atau imunoglobin. Nah, jadi ini mungkin gambaran mekanisme respon imunitas humoral.
Jadi misalnya ada antigen yang masuk, antigen menginvasi tubuh kita nih. Kemudian antigen tadi akan dibawa ke limfosit B di dalam nodus limfa. Nah, sel T, kalian bisa lihat ada sel T kan? Sel T itu akan mengaktifasi atau mengaktifkan limfosit B. Kemudian limfosit B ini nantinya akan menyekresikan antibodi. Nah, antibodi tadi akan menyerang antigen yang masuk. Jadi kayak istilahnya si T helper tadi mengaktifkan si limfosit B, kemudian sel limfosit B nanti akan tersekresi dalam bentuk antibodi, bisa juga makrofag, bisa juga. Nah, kalaunya untuk yang killer T cell itu memang langsung ditangani oleh si T helper tadi gitu. Nah, jadi tanpa perantara si limfosit B. Kira-kira seperti itu mekanisme humoral dalam merespon antigen atau patogen, sel kanker, dan lain sebagainya yang mengganggu aktivitas tubuh kita. Sekarang kita beralih ke imunitas seluler. Imunitas seluler ini merupakan imunitas pada bagian mekanisme responnya juga diperantarai oleh sel. Imunitas seluler melibatkan pembentukan limfosit T. Kalaunya humoral tadi kan B, kalaunya seluler ini T. Jadi limfosit T ini akan aktif dan secara langsung akan menyerang antigen. Sel T sendiri merupakan sel darah putih limfosit yang memiliki kemampuan untuk mengenali serta membedakan jenis antigen atau patogen yang spesifik. Nah, jadi kita masuk ke bagian mekanisme respon imunitas seluler ya. Jadi itu gambarnya memang gabungan dari ada juga gitu mekanisme respon imunitas humoralnya. Jadi kalian lihat aja tuh yang di sebelah kiri. Jadi untuk mekanismenya itu sendiri sebenarnya di modul juga ada dijelaskan. Ada dua macam, yaitu ekstraseluler dan juga intraseluler. Kalau ekstraseluler ini antigen akan dicerna langsung oleh makrofag. Dan kemudian makrofag akan membentuk molekul MHC kelas 2 dan molekul tersebut akan bergerak menuju ke permukaan makrofag. MHC kelas 2 akan menangkap peptida antigen dan akan membawanya ke permukaan serta memperlihatkan keberadaannya ke sel T helper. Sel T helper akan mengaktifasi makrofag untuk menghancurkan mikroorganisme-penyetalan. Jadi ekstraseluler ini istilahnya terjadi di luar sel lah gitu. Nah, kemudian ada yang intraseluler. Intraseluler ini dia itu akan antibodi akan merespon si antigen yang masuk dengan cara membentuk MHC kelas 1. Tadi kan ekstraseluler itu kelas 2. Ini kelas 1 dan akan bergerak menuju ke permukaan sel juga. MHC kelas 2 S1 akan menangkap peptida dari antigen akan membawanya menuju ke permukaan sel serta memperlihatkan keberadaan ke sel T. Sel T sitotoksik akan teraktivasi, kemudian akan menginfeksi antigen tadi. Kemudian sel T sitoksis CTL ini akan berdiferensiasi menjadi sel pembunuh aktif dan akan menghancurkan sel terinfeksi. Sel T atau sitotoksik ini tidak akan berdiferensi menjadi sel memori gitu. Nah, jadi kira-kira seperti itu mekanisme sistem pertahanan tubuh. Jadi perlu diingat tadi ada pertahanan spesifik dan juga pertahanan non spesifik. Mungkin itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas atau kurang dipahami, kawan-kawan semuanya bisa menanyakan langsung di room yang tersedia. Terima kasih.